Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik, sahabat sekalian, mahasiswa di seluruh Indonesia, dan hari ini kita kembali dalam berbagi tips ya dan motivasi, trik juga untuk mahasiswa sekalian bagaimana menghadapi kehidupan pasca kampus. Jadi kehidupan pasca kampus itu kehidupan yang memang sebenar-benarnya kehidupan. Mengapa? Karena disitulah letak perjuangan yang sesungguhnya, letak betapa getirnya kehidupan yang sesungguhnya, dan juga fenomena alam, fenomena kehidupan, fenomena sosial dan sebagainya yang harus kita hadapi dan harus kita jalani, nikmati juga. Nah, bagaimana caranya seorang mahasiswa itu mempersiapkan kehidupan pasca kampus? Jadi ini memang sebenarnya sudah harus dipersiapkan oleh setiap mahasiswa agar dia tidak terkejut, agar tidak tersisih atau tersingkir dari persaingan yang sekarang ini makin hari, makin waktu berjalan makin ketat gitu ya. Jadi seorang mahasiswa bisa bersaing, apakah dia bisa mengikuti kompetisi, apakah dia mengikuti semacam tes, apakah semacam peluang pekerjaan dan sebagainya. Jadi itulah hal-hal yang harus dipersiapkan oleh seorang mahasiswa nanti ketika dia menghadapi kehidupan pasca kampus. Nah, video ini juga makin bagus ditonton jika teman-teman sekarang sudah melewati itu ya, melewati pasca kampus, maksudnya setelah wisuda. Jadi video ini baik bagi teman-teman yang masih mahasiswa ataupun yang sudah lulus atau sudah wisuda, itu sama juga adalah penting ya untuk dipelajari. Bagaimana tipsnya? Nah, sebelumnya jika ada teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan juga jangan lupa bunyikan tombol loncengnya, dan juga jika video ini bagus silahkan di like dan juga dibagikan atau disebarkan atau di share kepada teman-teman yang lain yang mungkin juga membutuhkan video motivasi semacam ini ya. Baik, pengalaman saya dulu ya, ini pengalaman saya dulu. Oke, thank you sudah subscribe, like, share dan komen nanti. Nah, pengalaman saya ketika menghadapi persiapan kehidupan pasca kampus begitu ya. Jadi kehidupan pasca kampus itu harus kita persiapkan dengan matang, dengan sebaik-baiknya, dan agar kita tidak menjadi orang yang tanda kutip ya, menjadi orang yang kalah dalam persaingan. Meskipun begitu, ada orang-orang yang memang susah atau gagal dalam merencanakan kehidupan pasca kampus. Jadi gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan sebuah kegagalan. Jadi hati-hati, jangan sampai kita gagal dalam merencanakan kehidupan pasca kampus. Nah, bagaimana kita merencanakan kehidupan pasca kampus itu? Kehidupan yang memang sangat jelas sekali ya perubahannya, perbedaannya, karena kita sebelumnya ketika di kampus kita masih berkehidupan dengan mahasiswa, dengan dosen, dengan teman-teman yang masih lingkungan akademik ya. Sementara di pasca kampus atau kehidupan yang selesai kita wisuda ya, apakah S1 itu, apakah S2 itu, tentu ini ya mengalami dinamika yang memang sangat drastis. Bagaimana kita akan bergaul, berinteraksi dengan orang-orang yang memang lintas profesi ya, lintas akademik, lintas pengetahuan, lintas kebiasaan, dan termasuk kebiasaan. Jadi ketika kita menghadapi itu, kita harus persiapkan dengan baik. Nah, yang pertama triknya adalah kita harus tetap pada kepribadian kita, karakter kita sebagai seorang muslim, sebagai orang muslim ya, bagi yang lain menyesuaikan. Bagaimana seorang muslim itu bisa bergaul, berinteraksi ya, memberdayakan segenap potensinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ya, misalkan dia sebagai lulusan kampus keguruan ya. Bagaimana dia bisa memanfaatkan ya ilmu yang didapatkan, termasuk gelar yang disandangnya itu, agar bisa menjadi contoh atau teladan bagi guru-guru yang lain ya, begitu ya. Jadi ketika kita sudah berhasil ya, menjadi sarjana pendidikan begitu ya, atau sarjana yang lain sebagainya, lintas jurusan atau program studi, kita harus bisa memberdayagunakan ya ilmu pengetahuan yang kita gunakan, yang kita dapatkan, dan juga kita bisa memberikan keteladanan bagi yang lain. Apapun itu, dari hal-hal yang paling kecil, yang paling sederhana saja, kita juga sudah bisa memberikan keteladanan bagi teman-teman yang lain ya, paling tidak di tempat kerja kita yang baru begitu. Nah, yang kedua, selain keteladanan, teman-teman harus bisa menunjukkan integritas ya. Bagaimana teman-teman sekalian itu loyalitas dan juga integritas pada pekerjaan. Nah, baik, integritas itu penting ya, penting sekali dalam suatu
organisasi ya, termasuk itu SDM-nya, apakah itu pribadinya, itu semua harus dilakukan dengan penuh kejujuran ya, pastinya di situ sesuai dengan apa yang diberikan tugasnya atau fungsinya, yaitu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga sebagai seorang lulusan ya, alma mater manapun itu, dia harus memberikan bagaimana dia bisa menjaga ya citra nama baik dari alma maternya. Yaitu hal-hal yang paling penting, bagaimana dia di kehidupan masyarakat yang konkretnya, yang aslinya, itu dia harus bisa mencontohkan loh, ini loh ya kan, ini loh alma materku dengan segenap sisi kebaikannya begitu, atau kelebihan-kelebihannya, atau sisi positifnya begitu. Jadi teman-teman kerja kita pun juga akan melihat ternyata meskipun kita berada di kampus yang mungkin tidak favorit, atau kampus-kampus yang notabene-nya masih belum dikenal oleh orang lain, maka kita bisa menunjukkan bahwasanya alma mater kita itu bisa gitu ya, bisa bersaing, bisa menjadi penentu, ataukah bisa menjadi orang yang berpengaruh dalam suatu kebijakan atau suatu kegiatan atau hal yang sebagainya. Jadi hal ini penting kita jaga, yaitu menjaga nama baik alma mater ya. Yang berikutnya adalah kita harus mempersiapkan apakah kita bisa bersaing di kehidupan kita. Misalkan kita ingin mengikuti semacam tes ya, tes apapun itu namanya, kita harus bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baik mungkin, dan juga kita bisa persiapkan dengan sematang mungkin gitu ya, agar kita bisa pastinya berhasil gitu. Oke, berikutnya adalah pasca kampus itu pastinya teman-teman harus ini, bisakah teman-teman membuka lapangan pekerjaan gitu ya, membuka peluang pekerjaan, karena saat ini bukan lagi saatnya untuk mencari kerja, tapi alangkah baiknya jika teman-teman bisa membuka lapangan pekerjaan. Misalkan lulusan dari kampus A gitu ya, atau kampus B, teman-teman tidak melulu untuk mencari pekerjaan, gunakan segenap kemampuan teman-teman itu untuk membuka lapangan pekerjaan. Paling tidak sebagai mungkin kampus keguruan, kita sebagai seorang guru, kita bisa membuka semacam bimbingan belajar, atau bisa memberikan pembelajaran bagi anak-anak atau masyarakat di sekitar kita ya, atau kita bisa membuka misalkan lembaga pendidikan, lembaga kursus dan sebagainya. Jadi meskipun nanti di luar kampus atau pasca kampus itu kehidupannya memang sangat sengit gitu ya persaingannya. Oke, kalau saja kita bisa bersaing dalam sebuah tes kompetisi atau ujian, apakah namanya, kita lulus, oke. Jika pilihan kedua, jika kita tidak lulus gitu ya, maka kita harus bisa mencari plan 2, plan 3 yang itu tetap membuat kita itu produktif. Jangan sampai S1, S2 yang kita dapatkan itu menjadi tidak produktif. Artinya apa? Tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tujuannya begitu. Ya, kita harus ingat betul tujuan kita untuk belajar, untuk kuliah, untuk meraih gelar itu untuk apa? Salah satunya adalah untuk apa? Untuk menambah keilmuan kita pastinya ya. Yang kedua pasti untuk memperbaiki taraf hidup keluarga kita pastinya. Karena dengan ilmu, dengan kemampuan kita, pasti kita akan bisa memberdayagunakan untuk apa? Mendapatkan income yang lebih baik yang pastinya untuk kehidupan kita pasca kampus. Nah, kemudian yang pastinya kita menghadapinya adalah tips berikutnya adalah mempersiapkan keluarga. Mengapa keluarga ini harus dipersiapkan pasca kampus? Iya betul, karena pasca kampus itu biasanya setiap mahasiswa itu kebanyakan itu mereka memutuskan untuk menikah. Ya, jadi persiapan ini juga harus dipersiapkan dengan matang. Ya, jika memang sudah dapat pasangan jodoh, ya maka segera mungkin untuk menikah. Jika belum, mungkin teman-teman harus bisa memperbaiki diri agar si dia juga bisa memperbaiki diri, ya gitu ya. Dan pastinya teman-teman sekalian harus bisa mempersiapkan hal-hal lainnya yang mungkin juga belum saya sampaikan dalam video ini. Jika ada teman-teman yang ingin berbagi, silakan teman-teman memberikan komentar di kolom komentar, dan berikan ketik saran ya untuk video-video saya yang berikutnya dan juga video-video saya yang sebelum ini. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Bersiap-siap untuk menghadapi kehidupan pasca kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.